Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yunita. Saya akan menjelaskan tentang blok 7 mengenai pola konsumsi pangan rumah tangga. Nah, pada rincian 701 di blok 7 ini kita akan menanyakan apakah selama pandemi COVID-19 ini rumah tangga balita pernah mendapatkan bantuan sosial sebagai berikut. Jadi, kita tanyakan apakah mereka pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah atau desa, atau lembaga non-pemerintah seperti Ormas atau LSM. Atau bisa juga dari tetangga atau saudara yang mereka terima selama COVID-19 ini. Nah, yang perlu diperhatikan, jangka waktu penerimaan bantuan tersebut 6 bulan terakhir terhitung dari bulan Mei sampai saat pengumpulan data. Nah, berikut ini adalah kolom pada 701. Jadi terdapat 6 kolom, yaitu kolom 2 merupakan jenis bantuannya. Di kolom 3, apakah mereka menerima bantuan? Nah, ini ada frekuensi penerimaan bantuan. Di kolom 4 itu dari pemerintah, kolom 5 NGO atau LSM, dan kolom 6 adalah dari tetangga atau saudara. Pada rincian 701 kolom 2 itu jenis-jenis bantuan yang pernah diterima. Jadi jenis bantuan sosial yang pernah diterima di sini dapat berupa uang tunai, bahan makanan mentah, dan bahan makanan matang. Yang pertama itu uang tunai, biasanya itu diberikan dalam bentuk tunai dengan tujuan membantu masyarakat yang terdampak COVID agar tetap dapat bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, untuk bahan pangan mentah biasanya itu diberikan dalam bentuk paket sembako serta bahan makanan matang. Ya, biasanya itu diterima baik yang berasal dari dapur umum maupun pemberian dari orang lain. Ya, kemudian pada kolom 3, apakah dia menerima jenis bantuan yang terdapat pada kolom 2? Jadi kolom ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bantuan yang diterima oleh Ruta. Ya. Nah, pilih salah satu kode jawaban dan isikan pada kotak tersedia. Lingkari jawaban dengan kode 1, iya, jika rumah tangga pernah menerima jenis bantuan tersebut. Dan kode 2, tidak, jika rumah tangga tidak pernah menerima jenis bantuan tersebut. Bila jawaban berkode 2, maka kita lanjut kepada pertanyaan baris berikutnya. Rincian 01 kolom 4 itu mengenai frekuensi memperoleh bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah itu bisa bersumber dari dana APBN. Biasanya jenis bantuan ini berupa bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, dan bantuan pangan non-tunai. Nah, untuk bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial sebesar 600.000 per kepala keluarga yang diberikan selama 3 bulan. Kemudian program keluarga harapan, program ini memberikan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga yang sangat miskin. Nah, untuk bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako biasanya diberikan dalam bentuk non-tunai kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya. Ini khusus untuk warga Jabodetabek biasanya menerima bantuan sosial sembako yang berupa paket sembako senilai 600.000 yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, dana yang berasal dari pemerintahan daerah, yaitu yang bersumber pada APBD, biasanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Kemudian dana pemerintah desa, biasanya juga berasal dari alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan belanja desa atau APBD desa. Sasaran penerimanya yaitu keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang belum mendapatkan PKH, BPNT, BST, dan kartu prakerja. Biasanya mekanisme penyaluran metode ini melalui transfer yang dikirimkan setiap bulannya, yang diberikan sebanyak 600.000 per bulan per kakak terhitung sejak bulan
Maret 2020. Rincian 701 kolom 5 mengenai frekuensi memperoleh bantuan dari lembaga non-pemerintah. Jadi kita tanyakan berapa kali responden pernah menerima jenis bantuan dari pemerintah atau non-pemerintah ini. Hal ini sama seperti di kolom 6, kita akan menanyakan frekuensi memperoleh bantuan dari tetangga atau saudara. Ya, biasanya frekuensi menerima bantuan sosial ini diberikan dari orang-orang yang peduli terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi. Berikutnya, di rincian 702 itu mengenai pola konsumsi sumber energi anggota rumah tangga selain balita dalam sebulan terakhir. Jadi, pada kuesioner ini kita mempunyai 2 pola konsumsi. Kita akan menanyakan tentang 2 pola konsumsi. Yang pertama yaitu pola konsumsi pada tingkat rumah tangga. Yang kedua kita akan menanyakan pola konsumsi bagi balita. Nah, pada sesi ini kita menanyakan pada tingkat rumah tangga. Jadi, tabel pada 702 terdiri dari 4 kolom. Yang pertama, yang kedua itu kolom merupakan kolom jenis bahan makanan sumber energi atau makanan pokok. Kemudian di kolom 3, apakah dia mengkonsumsi makanan tersebut dalam sebulan terakhir, dan kolom 4, berapa kali dalam sehari dia mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, jenis-jenis bahan makanannya itu terdiri dari beras dan olahan, jagung dan olahan, ubi atau singkong dan olahan, sagu dan olahan, serta terigu dan olahan. Tujuan pertanyaan dari 702 ini untuk memperoleh informasi pola atau kebiasaan konsumsi makanan sumber energi utama anggota rumah tangga selain balita dan frekuensi dalam mengkonsumsi jenis makanan tersebut dalam sebulan terakhir. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwa yang disebut dengan makanan pokok yaitu makanan yang biasanya atau hampir selalu dikonsumsi setiap hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar kebutuhan energi bagi tubuh. Nah, karena di sini adalah pola konsumsi pada tingkat rumah tangga, jadi yang kita tanyakan itu khusus untuk semua makanan baik yang diolah sendiri maupun dibeli yang disajikan untuk sebagian atau semua anggota rumah tangga. Jadi yang perlu penekanan di sini adalah semua jenis makanan yang disajikan untuk anggota rumah tangga. Jadi kalau ada anggota rumah tangga yang mengkonsumsi makanan selain dari rumah tangga ini, maka itu tidak kita perhitungkan. Karena frekuensi konsumsi makanan pokok ini yang biasanya dikonsumsi setiap hari, maka referensi waktunya kita hitung dalam sehari atau 24 jam. Nah, di sini di kolom 2, rincian 702 kolom 2 itu merupakan jenis bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh ART selain balita. Jadi kita tanyakan jenis makanan pokok apa saja yang paling utama atau paling sering dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga. Pilihan jawaban boleh dibacakan, apakah itu beras dan olahan, jagung dan olahan, ubi atau singkong dan olahan, sagu dan olahan, atau terigu dan olahan. Nah, pada rincian 702 kolom 3, kita menanyakan kebiasaan ART selain balita mengkonsumsi jenis makanan pokok tersebut dalam sebulan terakhir. Apabila dia menjawab iya, maka beri kode 1, artinya dalam sebulan terakhir ART mengkonsumsi jenis makanan tersebut. Nah, apabila dia menjawab tidak, maka lingkari kode 2, artinya dalam sebulan terakhir ART tidak mengkonsumsi jenis makanan yang terdapat pada kolom 2. Jika jawaban berkode 2, maka lanjut ke jenis makanan berikutnya. Nah, di sini adalah cara memperoleh informasi mengenai kebiasaan konsumsi makanan. Ya, biasanya kita tanyakan dulu apa saja kebiasaan makan anggota rumah tangga tersebut. Dan perlu kita tekankan untuk makanan pokok ini kita nanyakannya dalam sehari pada sebulan terakhir.
Kemudian tanyakan juga jenis makanan pokok apa saja yang paling sering dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Selain makanan pokok utama, tanyakan juga apakah ada makanan pokok lain yang juga biasa dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang dimaksudkan sebagai pengganti makanan pokok yang sekaligus sebagai sumber utama. Jadi di sini maksudnya apabila di rumah tangga itu biasa mengkonsumsi nasi setiap hari, namun ada salah satu anggota rumah tangga yang mengkonsumsi roti setiap hari, nah itu roti kita masukkan juga sebagai makanan pokok. Kalau memang dia rutin makan roti itu dan dianggap sebagai pengganti makanan utama. Jadi roti itu adalah merupakan makanan utama bagi dia. Ya, makanan sebagai sumber utama. Oke. Rincian 702 kolom 4 yaitu frekuensi dalam sehari anggota rumah tangga selain balita mengkonsumsi jenis makanan sumber energi dalam sebulan terakhir. Ya, ini sama tadi ya cara menanyakannya. Maka dan tuliskan pada kotak yang tersedia frekuensi anggota rumah tangga dalam mengkonsumsi jenis bahan makanan sumber energi dalam satu hari dari periode waktu 1 bulan terakhir. Nah, ini cara pengisian frekuensi konsumsi makanan pokok ya. Ada beberapa jenis. Apabila yang pertama, jika proporsi atau jumlah anggota rumah tangga selain balita mengkonsumsi makanan pokok tersebut sama, ya dia mengkonsumsi sama jumlahnya, namun dengan frekuensi yang berbeda, maka yang dicatat dalam kolom kuesioner adalah frekuensi konsumsi yang tertinggi. Contohnya, jumlah ART non balita ada 4 orang, 2 orang mengkonsumsi nasi sebanyak 2 kali dalam sehari, dan 2 orang mengkonsumsi nasi sebanyak 3 kali dalam sehari. Maka pada kolom 4 kita menuliskan yaitu yang paling banyak frekuensinya yaitu 3 kali dalam sehari. Kasus berikutnya, jika proporsi atau jumlah anggota rumah tangga dan frekuensi konsumsi makanan pokok anggota rumah tangga tersebut tidak sama, maka yang dicatat dalam kuesioner adalah frekuensi jumlah yang mengkonsumsinya lebih banyak. Contohnya, jumlah ART non balita ada 5 orang. 3 orang mengkonsumsi nasi 2 kali per hari dan 2 orang mengkonsumsi nasi 3 kali per hari. Maka pada kolom 4 kita tuliskan dengan jumlah frekuensi yang orang yang mengkonsumsinya paling banyak yaitu dengan 2 kali per hari. Ya, jadi 2 kali per hari itu dari 3 orang yang mengkonsumsinya. Nah, untuk kasus ketiga, jika dalam rumah tangga ada anggota rumah tangga selain balita yang biasa atau setiap hari mengkonsumsi makanan pokok lain dengan tujuan sebagai pengganti makanan pokok, maka kelompok jenis makanan tersebut dianggap dikonsumsi dan dicatat pada kolom 3 serta frekuensi konsumsi sehari dicatat pada kolom 4. Contohnya, jumlah ART non balita ada 4 orang. 3 orang mengkonsumsi nasi 3 kali dalam sehari. Sedangkan 1 ART setiap hari biasa mengkonsumsi ubi dengan frekuensi 2 kali dalam sehari. Maka pencatatan dalam kuesioner adalah mengkonsumsi beras dengan frekuensi 3 kali dalam sehari, yaitu pada kolom 3 diisi 3 kali, dan mengkonsumsi ubi dengan frekuensi 2 kali. Ya, pada kolom 4 diisikan 2 kali. Jadi nasi dan ubi itu merupakan makanan pokok pada rumah tangga tersebut. Jadi perlu diingat kalau walaupun hanya 1 orang yang mengkonsumsi jenis lain makanan pokok lain yang berbeda dengan yang ada di rumah tangga, maka itu tetap diperhitungkan dengan penekanan bahwa makanan pokok itu bertujuan sebagai pengganti makanan yang sumber energi, ya, sebagai makanan sumber energinya. Nah, ini untuk lebih ringkasnya kita akan melihat
Jadi di sini kita membuat dalam bentuk tabel supaya lebih gampangnya. Yang kondisi pertama, jika jumlah mengkonsumsi sama tetapi frekuensi berbeda, maka pilihlah frekuensi yang terbesar atau tertinggi. Nah, jika jumlah yang mengkonsumsi dengan frekuensi yang berbeda, maka pilihlah jumlah yang mengkonsumsi terbanyak. Ini jumlah orangnya ya. Nah, untuk kasus ketiga, jika hanya satu orang yang mengkonsumsi makan tersebut, maka kita tetap menuliskan dengan frekuensi sebesar yang biasa dia konsumsi. Ya, walaupun satu orang, tetap kita masukkan dihitung sebagai makanan pokok. Kemudian di rincian 703, pola konsumsi makanan sumber protein hewani dalam sebulan terakhir. Ya, di sini sama. Cuman bedanya di sini pada kolom 4, pada sumber protein tadi, sumber energi itu dalam frekuensi 1 hari. Ya. Sedangkan untuk protein hewani maupun protein nabati, frekuensinya jumlah hari dalam seminggu. Oke. Lanjutkan rincian 703 kolom 2, yaitu jenis bahan makanan sumber protein hewani dan olahan. Ya, bisa dibacakan dari jenis masing-masing bahan makanan. Yang pertama, daging dan olahan. Ya, semua makanan yang berasal dari hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan liar yang berkaki 4. Baik itu segar maupun olahannya seperti daging sapi, kornet, dendeng, sosis, bakso, dan lain-lain. Kemudian unggas dan olahan, yaitu merupakan semua bahan makanan yang berasal dari bagian unggas, seperti ayam, bebek, burung, baik segar maupun olahan. Contohnya daging ayam, bebek, nugget, sosis, dan bakso. Kemudian ikan dan olahan, merupakan semua bahan makanan yang berasal dari bagian ikan, baik segar maupun olahan, termasuk udang, kerang, dan kepiting. Contohnya ikan gurame, ikan asin, ikan pindang, sarden, dan lainnya. Kemudian telur dan olahan, yaitu semua bahan makanan yang berasal dari bagian telur unggas, baik yang segar maupun olahan, seperti telur ayam, telur bebek, telur puyuh, telur asin, telur pindang, dan lainnya. Kemudian susu dan olahan, semua makanan yang berasal dari kelompok susu, baik dalam bentuk cair, bubuk maupun padat. Contohnya susu segar, susu bubuk tinggi kalsium, susu bubuk full cream, keju, dan lainnya. Yang terakhir, jeroan, hati, dan lain-lain, yaitu yang semua makanan yang berasal dari bagian jeroan, baik dari unggas maupun binatang berkaki 4, dalam kondisi segar maupun olahannya, seperti hati ayam, ampela, usus, ceker, hati sapi, paru, hati kambing, otak sapi, kikil, dan lainnya. Nah, pada rincian 703 kolom 3, kita akan menanyakan kebiasaan dalam seminggu. Ya, kebiasaan dalam seminggu anggota rumah tangga mengkonsumsi jenis makanan sumber protein hewani. Berikan kode 1 jika dalam sebulan terakhir ART mengkonsumsi jenis makanan pada kolom 2. Dan kode 2 dengan tidak apabila dalam sebulan terakhir ART tidak mengkonsumsi jenis makanan yang terdapat pada kolom 2. Jika jawaban berkode 2, maka lanjut ke jenis makanan berikutnya. Nah, rincian 703 kolom 4, yaitu mengenai frekuensi dalam seminggu ART selain balita mengkonsumsi jenis bahan makanan sumber protein hewani dan olahan dalam sebulan terakhir. Jadi kita tuliskan pada kotak yang tersedia frekuensi dalam seminggu ART tersebut mengkonsumsi makanan sumber protein dalam sebulan terakhir. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan tersebut dalam seminggu, bukan seminggu terakhir, ya, bukan seminggu terakhir, tapi kebiasaannya mengkonsumsi dalam seminggu. Di sini rincian 704, pola konsumsi makanan sumber protein nabati. Hal ini sama seperti tadi, jumlah makanan sumber protein hewani, ya ini sama.
Cuma di sini kita tanyakan sumber protein nabatinya tahu dan olahan, tempe dan olahan, kacang-kacangan dan olahan. Ya, sama frekuensinya dan jumlah hari dalam seminggu. Nah, ini rincian 704 kolom 2 itu merupakan jenis-jenis bahan makanan sumber protein. Bisa kita bacakan apa saja yang dia konsumsi, meliputi tahu dan olahan, tempe dan olahan, serta kacang-kacangan lain dan olahannya. Nah, pada rincian 704 kolom 3, kita akan menanyakan kebiasaan dalam seminggu ART selain balita mengkonsumsi makanan sumber protein nabati dan olahannya dalam waktu sebulan terakhir. Ini sama, berikan kode 1, iya jika dalam sebulan terakhir ART mengkonsumsi jenis makanan yang terdapat pada kolom 2. Dan kode 2, tidak jika selama sebulan terakhir ART selain balita tidak mengkonsumsi jenis makanan yang terdapat pada kolom 2. Jika jawaban berkode 2, maka lanjut pada jenis makanan berikutnya. Nah, ini rincian 704 kolom 4 itu mengenai frekuensi dalam seminggu ART selain balita mengkonsumsi jenis bahan makanan sumber protein nabati dan olahan dalam sebulan terakhir. Jadi kita menuliskan pada kotak yang tersedia frekuensi dalam seminggu ART tersebut mengkonsumsi jenis makanan sumber protein. Ya. Dan perlu kita tekankan lagi di sini bahwa frekuensi konsumsi makanan sumber protein yang hitung adalah jumlah hari dalam seminggu, maksimal 7 hari, bukan dalam seminggu terakhir. Ya, ini merupakan kebiasaan dalam batas waktu 1 minggu. Nah, cara memperoleh informasinya untuk mencatat kebiasaan frekuensi mengkonsumsi sumber energi protein ART selain balita. Yang pertama, kita tanyakan kebiasaan makan ART selain balita dalam sebulan terakhir, khusus untuk sumber protein hewani maupun nabati. Yang kita tanyakan itu kebiasaannya dalam seminggu. Ya, apakah setiap hari ART tersebut mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan sumber protein? Kemudian, apakah kebiasaan mengkonsumsi dengan frekuensi yang sama? Dan dalam seminggu biasanya berapa kali setiap ART selain balita mengkonsumsi makanan tersebut? Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh informasi frekuensi konsumsi makanan sumber protein. Yang pertama, untuk makanan sumber protein yang ditanyakan yaitu yang paling sering dikonsumsi dan biasanya disajikan sebagai lauk. Nah, poin kedua, apabila dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi jenis makanan tersebut, maka kita menganggap bahwa makanan tersebut tidak dikonsumsi, sehingga pada kolom 3 diberikan kode 2, tidak mengkonsumsi. Jadi artinya kalau dia tidak rutin mengkonsumsi makanan tersebut, itu tidak perlu kita tuliskan. Ya, misalnya dalam setiap minggu dia tidak pernah mengkonsumsi jeroan, jadi jeroan tidak kita masukkan pada kolom 3. Kemudian ingat bahwa dalam seminggu bisa dipastikan makanan tersebut dikonsumsi. Ya, penekanan berikutnya bahwa makanan tersebut setiap minggunya dipastikan dikonsumsi minimal 1 kali dalam seminggu. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan minimal setiap minggunya dia mengkonsumsi makanan sumber protein tersebut. Nah, jika dalam 1 hari mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam satu kelompok, misalnya ART selain balita mengkonsumsi ikan tongkol pagi hari, ikan asin siang hari, atau lele pada malam hari, maka frekuensi dihitung hanya 1 hari. Nah, poin 5, jika dalam 1 minggu satu jenis makanan pasti dikonsumsi dalam beberapa hari, maksudnya satu jenis bahan makanan dikonsumsi pada hari yang berbeda, maka frekuensinya ditulis sebanyak hari mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya Sinta makan tahu rutin setiap hari Rabu, Kamis dan Senin, Rabu dan Kamis, maka pada kolom 4 diisikan 3 hari dalam seminggu. Nah, ini cara pengisian kuesioner frekuensi mengkonsumsi makanan sumber protein
Hal ini hampir sama dengan makanan sumber energi yang di atas. Jadi, pertama, jika proporsi atau jumlah ART selain balita mengkonsumsi makanan tersebut sama, namun frekuensinya berbeda, maka yang kita catat pada kuesioner adalah frekuensi makanan yang tertinggi. Nih, contohnya sama nih, jumlah ART selain balita ada 4 orang. 2 orang mengkonsumsi ayam sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan 2 orang mengkonsumsi ayam sebanyak 3 kali dalam seminggu. Maka yang kita tuliskan pada kolom 4 yaitu yang frekuensi yang paling banyak, yaitu 3. Nah, pada kasus kedua, jika proporsi atau jumlah ART dan frekuensi konsumsi makanan sumber protein tidak sama, maka yang dicatat dalam kuesioner adalah frekuensi, proporsi atau jumlah orang yang mengkonsumsi lebih banyak. Contohnya, jumlah ART ada 5 orang, 3 orang mengkonsumsi telur sebanyak 2 kali dalam seminggu, 2 orang mengkonsumsi telur sebanyak 3 kali dalam seminggu, maka pada kolom 4 kita isikan 2 kali dalam seminggu, di mana jumlah orang yang mengkonsumsinya lebih banyak, yaitu 3 orang. Nah, pada kasus ketiga, jika dalam rumah tangga ada ART selain balita yang biasanya setiap minggu mengkonsumsi makanan sumber protein, maka kelompok jenis makanan tersebut kita anggap dikonsumsi dan dicatat pada kolom 3, serta frekuensi konsumsi dalam seminggu dicatat pada kolom 4. Contohnya, jumlah ART ada 4 orang, 3 orang mengkonsumsi telur 3 kali dalam seminggu, sedangkan 1 ART setiap minggu mengkonsumsi jeroan dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Maka pencatatan dalam kuesioner adalah mengkonsumsi telur dengan frekuensi 3 kali dan mengkonsumsi jeroan dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Ini sama bagannya ya, sama dengan tabel-tabelnya. Ini untuk memudahkan, yaitu jika jumlah yang mengkonsumsi sama tetapi frekuensi yang berbeda, maka kita pilih frekuensi yang tertinggi atau yang terbesar. Kemudian apabila jumlah yang mengkonsumsi dan frekuensinya berbeda, maka kita memilih jumlah yang mengkonsumsi terbanyak. Kemudian jika ada salah satu yang mengkonsumsinya, maka kita tetap menuliskan jumlah frekuensi ART tersebut mengkonsumsinya. Nah, berikut terima kasih. Demikian paparan dari blok 7.